Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 6 SD Tegal Gede 2. Kali ini pelajaran agama kita akan membahas materi ketika bumi berhenti berputar. Apa maksudnya ketika bumi berhenti berputar? Hal ini sesuai dengan rukun iman yang kelima, yakni mempercayai hari kiamat atau hari akhir. Anak-anak, apa sebenarnya makna dari hari akhir? Hari akhir atau hari kiamat adalah peristiwa hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Dan hari kiamat diawali dengan bunyi trompet sangkakala oleh malaikat Israfil. Semua terjadi atas perintah dari Allah. Hari kiamat pasti akan terjadi dan kita wajib untuk meyakininya. Namun tidak ada seorang pun yang tahu kapan kiamat itu terjadi. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat Al-Qari'ah. Anak-anak bisa lihat di halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apakah hari kiamat itu? Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu? Yauma yakunun nasu kal farashil mabthus, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Masya Allah, manusia saat itu diterbangkan oleh angin badai yang sangat luar biasa yang terjadi pada saat hari kiamat. Ayat selanjutnya, watakunul jibalu kal ihnil manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Anak-anak bisa bayangkan gunung yang sebegitu besarnya saja bisa berhamburan seperti bulu. Karena semua gunung meletus mengeluarkan seluruh isi perut bumi. Jadi Masya Allah, begitu ngeri, menakutkan kondisi ketika hari kiamat. Semoga kita semuanya tidak menemui hari kiamat ya. Semoga kiamat masih jauh. Anak-anak, hari kiamat ada beberapa macam, yakni yang pertama kiamat sugro atau kiamat kecil. Apa maksudnya kiamat kecil? Yakni hancurnya sebagian alam. Contohnya, kematian seseorang itu merupakan kiamat sugro, karena dengan kematiannya seseorang, kiamat sugro bagi dia karena sudah berakhir kehidupannya di dunia. Contoh yang kedua, gempa bumi. Dulu kita pernah ketika masih berada di kelas di SD Tegal Gede 2, tiba-tiba terjadi gempa. Masih ingat anak-anak? Kita semua ketakutan, keluar dari kelas, bingung. Padahal itu masih kiamat sugro. Bagaimana lebih mengerikannya ketika terjadi kiamat kubro. Contoh ketiga, kiamat kecil adalah terjadinya banjir. Semua orang bingung ketika banjir. Semua barangnya basah, bingung menyelamatkan diri dan sebagainya. Contoh yang keempat, terjadinya tsunami. Dulu pernah terjadi di Aceh, sangat besar sekali tsunaminya. Semua orang merasakan seperti kiamat, padahal saat itu hanya kiamat sugro. Macam kiamat yang kedua adalah kiamat kubro, yakni hancurnya seluruh alam semesta beserta seluruh isinya. Semua makhluk sudah mati semua. Semua planet bertabrakan. Bumi, matahari, semua sudah hancur karena kehidupan di dunia sudah berakhir. Anak-anak, materi selanjutnya adalah tanda-tanda hari akhir. Apa saja tanda-tanda dari hari kiamat sudah semakin dekat? Di antaranya yaitu banyaknya ulama yang meninggal, banyaknya para kiai yang sudah dipanggil oleh Allah. Yang kedua,
Tanda-tandanya yakni ilmu agama sudah dianggap nggak penting. Ilmu agama diremehkan. Anak-anak mungkin, mendingan mengerjakan soal matematika aja, nggak usah ngerjakan soal agama. Toh bu guru agama nggak tahu. Nah itu sudah meremehkan agama ya nak. Jangan melakukan hal seperti itu ya. Selanjutnya tanda-tandanya yakni maksiat sudah dilakukan secara terang-terangan. Orang sudah tidak malu untuk melakukan maksiat. Tanda selanjutnya banyaknya kerusuhan, banyaknya peperangan, banyaknya kejahatan. Sudah banyak terjadi seperti itu ya sekarang ya. Tanda yang selanjutnya, nah ini laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan menyerupai laki-laki. Yang laki-laki rambutnya panjang, pakai anting, yang perempuan juga gitu, nggak berhijab, nggak pakai jilbab. Ketika kita melakukan seperti itu, berarti kita mengharapkan kiamat segera hadir. Nah, supaya kiamat bisa tidak cepat datang, ayo anak-anak semuanya kita lakukan semua apa yang disuruh oleh Allah ya. Kita sholat harus tepat waktu, harus banyak ngaji, belajar yang tekun. Pada orang tua harus berbuat baik dan sebagainya ya. Materi selanjutnya adalah hikmah mempercayai hari akhir. Yang pertama, bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Karena yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana dahsyatnya ketika terjadi hari kiamat besok, semoga bisa menambah keimanan kita kepada Allah. Kita bisa semakin yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah. Hikmah selanjutnya, kita semakin semangat untuk melakukan amal kebaikan supaya pahala kita semakin banyak. Dan hikmah yang selanjutnya, kita bisa semakin takut untuk melakukan maksiat. Kenapa? Sebab setelah nanti kiamat selesai terjadi, semua makhluk sudah meninggal, termasuk malaikat Israfil juga meninggal. Allah menghidupkan lagi malaikat Israfil dan menyuruh untuk meniup trompetnya lagi. Untuk apa? Supaya sebagai tanda Allah akan menghidupkan manusia kembali. Dihidupkan lagi semua manusia buat apa? Untuk diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan yang sudah dilakukan di dunia. Jika banyak amal kebaikannya, insya Allah masuk surga. Jika terlalu banyak dosanya, sudah pasti akan masuk neraka. Naudzubillah min dzalik. Anak-anak, semoga kita semuanya semakin bertambah imannya kepada Allah dengan belajar materi hari kiamat kali ini. Bukan hanya takut yang kita rasakan, tetapi kita juga harus berbuat kebaikan yang lebih banyak dan lebih banyak lagi. Demikian yang Bu Guru sampaikan. Semoga anak-anak semuanya menjadi anak yang soleh-soleha. Kita semuanya selamat dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.